Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan Pak Deddy Koswara Eskom, guru Mapel TIK di SMA Al-Kamil Islamic Boarding School Kabupaten Cianjur. Kalau kemarin kita sudah mengaktifasi akun Microsoft untuk keperluan menggunakan aplikasi Teams. Kemudian hari ini kita akan mengkaji atau kita akan mempraktekkan untuk penggunaan daripada aplikasi Teams itu sendiri ya. Kalau kita lihat kembali dari akun Microsoft yang telah kita aktifkan kemarin, tentunya dengan menggunakan domain sekolah ya. Di sini saya sebagai administrator sekolah Al-Kamil Islamic Boarding School sudah memiliki domainnya, yaitu alkamilibs.sch.id. Dan ini adalah aplikasi yang diberikan oleh Microsoft Office 365 paket A1 atau untuk pelajar ya. Di sini kita lihat aplikasi-aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh siswa atau pelajar. Sekitar ada 30-an aplikasi. Ya, subhanallah, ini banyak sekali aplikasi yang sangat bermanfaat, terkhusus bagi pelajar yang saat ini sedang PJJ ya. Dan kita akan fokus kepada aplikasi MS Teams-nya ya. Di sini aplikasi MS Teams ini yang akan kita gunakan ya. Oke, kita kembali. Nah, di sini Bapak sudah menginstal aplikasi MS Teams ya. Kalau kalian belum menginstal MS Teams-nya, silahkan kalian unduh dulu ya di Google Play Store-nya dengan menggunakan kata kunci Microsoft Teams. Oke, kita langsung saja klik ya MS Teams-nya. Oke, ini kita membuka Microsoft Teams-nya. Kalau kita sudah login sebelumnya menggunakan akun yang lebih dahulu kita punya. Di sini ada 3 akun ya kalau Bapak. @guruinovatif.com, @gmail.com, dan @aplikasionline.com. Sekarang kita akan masuk dengan menggunakan akun sekolah ya. Masuk dengan akun lain, klik ya. Kemudian kita masukkan akun email yang kemarin sudah kita aktifasi ya. Siswa SMP SMA @alkamilibs.sch.id. Ini harus lengkap ya, nama akunnya plus ininya domainnya di sini ya, harus komplit, jangan sampai salah satu huruf, jangan sampai salah. Oke, klik masuk. Kemudian kita masukkan kata sandinya yang sudah kemarin kita update ya atau rubah. Klik masuk. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kita sudah berhasil masuk ke aplikasi MS Teams ya. Yang pertama, loading, buku catatan, file, dan tugas semua tersedia di tab bagian atas setiap tim. Jadi sangat komplit sekali di sini ya aplikasi MS Teams-nya, mulai dari postingan ya, seperti WA group ya, kemudian voice note, kemudian paste link-link YouTube dan lain sebagainya, sama seperti kita di WAG ya. Kemudian tetap terhubung dengan teman sekelas, pelatih, dan guru dari ponsel, tablet, PC, ataupun web Anda. Jadi ini sangat komprehensif sekali platformnya ya. Bisa dari HP, Android, ataupun Apple, kemudian dari tablet, ataupun PC, atau bahkan web juga bisa diakses ya. Jadi dimanapun kita berada, selama kita terkoneksi dengan internet, kita bisa online ya. Sebutan dan umpan aktivitas membantu Anda memantau pekerjaan dan tugas Anda. Oke, klik mengerti. Nah, ini adalah tampilan awal atau home page daripada MS Teams ya ketika kita masuk untuk pertama kalinya.
Di sini kita diarahkan ke tab aktivitas ya. Nah, kemudian sini kita di sini udah ada yang namanya Pak Deddy Koswara Eskom ya, itu adalah guru atau pemilik daripada kelas ya. Nah, di sini kita lihat ada di bawah ini ya. Di bawah ini ada panel yang paling bawah ya, aktivitas, itu ada 5 pemberitahuan, kemudian obrolan, kemudian panel tim itu untuk memilih kelas ya, kemudian panel tugas untuk melihat tugas-tugas kuis yang diberikan oleh guru yang bersangkutan dari tiap-tiap mata pelajarannya atau dari tiap-tiap kelas ya, misalnya ada MTK, biologi, kimia ya, TIK dan lain sebagainya, itu semuanya nanti ada di situ. Kemudian kalender, panel kalender ini adalah untuk menunjukkan jadwal meeting online atau pertemuan kelas online ya secara virtual. Nanti kalau misalnya guru masing-masing pelajaran menjadwalkan meeting online, nanti kelihatan di sini di panel kalender. Kemudian lainnya, dari panel lainnya ini adalah terdapat beberapa aplikasi tambahan yang masih bisa kita gunakan, mulai dari panggilan ya atau calling ke sesama grup yang ada di sini, kemudian file, berbagi file, dan walkie-talkie ini adalah aplikasi terbaru atau fitur terbaru, fitur tambahan untuk MS Teams ya. Di sini bagus sekali nih walkie-talkie ini. Kemudian kamera organisasi untuk menunjukkan hierarki daripada organisasi kita ya. Kemudian wiki itu untuk seperti Wikipedia ya, keilmuan referensi dari sumber lain. Kemudian EduClass Notebook, catatan kelas. EduStaff Notebook itu catatan staf sekolah ya, seperti TU, operator dan lain sebagainya. Kemudian disimpan ini di bookmark ya, halaman yang perlu kita simpan semuanya ada di bookmark atau disimpan. Dan kalau giliran kerja ya kita tidak pakai, yaitu untuk perusahaan. Oke, kita lihat ada 5 aktivitasnya, ada 5 pemberitahuan di sini. Ini close. Nah, di sini semua pemberitahuan akan muncul di sini ya. Seperti halnya ini yang paling atas assignment. Assignment itu ada tugas-tugas ya. Jadi kalau guru memberikan sebuah tugas, maka nanti akan muncul di sini ya. Assignment menyebutkan 10C, kelas 10C TIK, gurunya adalah Pak Deddy Koswara. Tahun ajarannya 2020-2021. Di sini ada kuis 1 ya. Nah, kuis 1 adalah kuis 1 pengenalan hardware komputer. Due itu adalah tanggal jatuh temponya adalah 19 Agustus. Kalau sekarang masih tanggal 13 Agustus. Jadi masih lama ya, 6 hari lagi. Untuk melihat tugas yang bersangkutan atau kuis yang bersangkutan, kita klik aja view assignment ya, atau lihat tugas bahasa Indonesianya. Kita back dulu. Ini maaf ya, ini settingannya masih original, masih orisinil, yaitu menggunakan bahasa Inggris ya sebagian. Kalau misalnya mau di bahasa Indonesia kan juga bisa ya. Kemudian yang berikutnya adalah assignment, menyebutkan tugas yang berikutnya adalah tugas pengenalan hardware komputer dari kelas 10C TIK ini ya. Ini juga sama, tanggal 19 Agustus jatuh temponya. Kalau kita mau lihat, klik aja view assignment. Nah, nanti akan dilihat rincian daripada tugas yang diberikan oleh guru yang bersangkutan kepada kita ya. Seperti ini rinciannya. Tugas pengenalan hardware komputer jatuh temponya tanggal 19 Agustus 2020 jam 9 malam. Instruksi, tuliskan minimal 10 macam komponen perangkat keras atau hardware komputer beserta nama dan fungsinya. Kemudian lampirkan hasilnya dalam format foto ya. Itu adalah instruksinya. Kemudian di sini ada bahan referensi. Di sini diberikan link ya. Link menuju mungkin ya referensi ke halaman website ataupun YouTube dan lain sebagainya, boleh, bisa ya. Ataupun bisa berupa file dokumen Word, Excel, PowerPoint dan lain sebagainya, itu bisa. Itu untuk referensi dalam melengkapi tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian pekerjaan saya, tambahkan pekerjaan, itu adalah hasil yang akan kita sampaikan nanti ke guru yang bersangkutan ya. Bisa berupa foto ya, hasil jepretan dari kamera kita, ataupun tulisan juga bisa ya, ataupun link, berupa link. Jadi kita misalnya ngetik di komputer kemudian hasilnya berupa link, nanti boleh ditambahkan di dalam pekerjaan saya.
Kemudian poin itu adalah skor yang mungkin nanti akan diberikan oleh guru. Di sini adalah 100 ya maksimalnya. Oke, kita lewat dulu ya. Kita back dulu ke postingan umum. Nah, di sini kita lihat notifikasi yang ketiga, Dedi menambahkan Anda ke 10C TIK. Nah, di sini berarti kita sudah dimasukkan ke dalam kelas ya oleh guru yang bersangkutan. Ya. Nah, ini tuh. Ini adalah pemberitahuan dalam postingan umum ya. Nah, seperti ini menjadwalkan rapat ya. Ini ada jadwal rapat. Kemudian assignment ini tugas-tugas yang diberikan oleh guru ya. Kemudian di bawah lagi ada notifikasi yang keempat. Kita klik ya notifikasi yang keempat. Ini Dedi menambahkan kita ya, maksudnya ini yang siswa SMP masuk ke dalam grup ya, grup siswa-siswi SMP gitu. Kemudian yang terakhir, notifikasi terakhir, ini kita ditambahkan ke dalam grup atau grup siswa-siswi SMA ya. Jadi di sini ada 3 kelas ya, atau 3 grup. Yang pertama kelas 10 CTIK ya. Kemudian yang keduanya adalah siswa-siswi SMP, dan yang terakhir adalah siswa-siswi SMA. Jadi 3 kelas ya. Jadi saya ini yang siswa-siswa SMP ini sudah masuk ke dalam 3 kelas. Kalau misalnya nanti kalian masuk ya, sama gurunya sudah didaftarkan, misalnya oleh MTK, biologi ya, guru kimia, guru fisika, guru sejarah, maka di situ nanti akan terlihat di sini ya kelas-kelasnya nanti di sini. Kelas apa, kelas apa, kelas apa, kelas apa gitu ya. Sesuai dengan mata pelajaran yang ada di kelas kita tentunya ya. Nah, itu untuk notifikasi ya. Kemudian yang panel berikutnya adalah obrolan. Nah, obrolan di sini adalah obrolan pribadi atau japri ya. Sesama anggota tentunya, sesama anggota atau sesama grup yang ada yang terdaftar di sini. Kalau kita ingin menuliskan sebuah postingan atau obrolan pribadi, klik aja ini ya. Langsung masukkan namanya siapa gitu ya, tergantung dari isi grupnya apa, siapa gitu ya. Kita tes coba. Nah, di sini ada anggota yang namanya Ahmad ya. Ada Anggi Ahmad, siswa SMA, Anggi Hanapi, siswa SMP, dan siswa SMP Ahmad 7A. Di sini ya berdasarkan nama. Kalau kita mau japri, langsung aja klik ya ini. Misalnya tulis pesan tes ya, japri via MS Teams ya. Di sini sangat lengkap sekali kalau kita mau menambahkan GIF ya, kemudian ikon dan lain sebagainya. Di sini sangat lengkap sekali ya, emoji juga ya. Ini nggak jauh berbeda dengan WA ya. Plus juga di sini ada file, ada lainnya ya. Jadi sangat komplit sekali ini untuk MS Team ini ya, lebih lengkap daripada WA. Oke, kita kembali lagi, itu japri atau obrolan pribadi di sini ya. Kemudian kita lihat lagi panel tim, ini yang paling penting. Nah, ini adalah kelas yang kita ikutin ya. Di sini ada 3 kelas. Kelas 10C TIK Dedi Koswara, kemudian grup siswa-siswi SMA, dan grup siswa-siswi SMP. Jadi kita sudah tergabung otomatis ya, sesuai dengan yang didaftarkan oleh guru atau administrator sekolah ya. Kebetulan di sini sebagai contohnya adalah sudah 3 ya, 3 kelas yang diikutkan. Kita klik, misalnya kita akan masuk ke kelas 10C TIK ya. Klik aja umum di sini di bawah TIK, klik umum. Nah, di sini adalah postingan-postingan umum ya. Ini postingan-postingan umum yang ada di kelas 10C TIK ya, yang ada di sini tentunya. Ini postingan-postingan dari umum ya, yang bersifat umum bagi seluruh grup yang ada di kelas 10C. Kemudian pemberitahuan dari guru ya. Ini semuanya ada di sini, seperti pemberitahuan tugas ya.
Ini pemberian tugas, pemberitahuan tugas. Ini juga sama, pemberian tugas, pemberitahuan tugas. Kemudian jadwal tatap muka secara virtual atau meeting online, di sini juga ada. Semuanya ada di sini di postingan umum. Kalau kita mau membalas, klik saja membalas. Misalnya di sini kita akan membalas postingan meeting atau jadwal online, rapat online ya. Kita klik balas. Kita ketikkan misalnya oke Pak. Oke. Klik ya. Send. Oke. Ya, ini adalah chattingan kita ke postingan umum ya, menanggapi postingan umum ini ya. Kemudian kalau kita ingin membalas atau mereply daripada postingan assignment tugas pengenalan hardware komputer, di sini kita klik balas juga sama ya kayak tadi. Oke. Ya. Tuh ya. Seperti ini. Kalau kita ingin membuat postingan umum di channel umum ini ya, kita klik ini saja. Kemudian kita kirimkan di sini misalnya assalamualaikum. Selamat datang di kelas ini 10C ya. 10C TIK. Ini postingan umum yang akan nanti dibaca oleh seluruh anggota grup ya. Anggota grup 10C TIK tentunya. Inilah amannya daripada MS Teams ya. Di sini banyak sekali, kalau kita mau mengirim juga bisa berupa foto, gambar dan lain sebagainya ya. Bisa, sangat bisa sekali di sini. Tampilkan. Ini tidak jauh berbeda dengan WA ya. Ataupun voice note juga bisa ya. Nah, di sini kita lihat ya, ini saya sudah mencoba mengirimkan berupa file gambar, kemudian juga GIF yang disediakan oleh MS Teams, kemudian mengirimkan file dokumen Excel di sini ya. Ini sangat komplit sekali ya, ini bisa gambar, bisa GIF, bisa juga dokumen dan lain sebagainya. Sekarang kita coba voice note ya. Jaringannya jelek, kita coba lagi lain waktu ya. Oke, itu postingan di umum. Kemudian oh ya, karena saya sedang merekam ya, jadi nggak bisa merekam juga, jadi sedang dipakai. Itu kelas 10C TIK di umum ya. Kemudian kita akan melihat siapa saja sih anggota daripada kelas 10C TIK ini. Kita klik ini ya. Kemudian lihat anggota, siapa aja sih anggotanya. Nah, ini anggotanya ya. Ini ada pemilik atau guru ya, Pak Deddy Koswara Eskom, yang pemiliknya atau gurunya yang membuat kelas ini. Kemudian Pak Den Hendy Rohendi, ini adalah kepala sekolah SMA. Jadi di sini selain daripada guru, ada juga kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah yang akan memantau kelas ini ya, keberlangsungan PJJ ini. Jadi ini sangat bagus sekali aplikasi MS Teams ini ya. Nah, kemudian ini adalah siswa SMA ya. Ini adalah teman-teman kita. Di sini ada Muhammad Ilham, Muhammad Iqbal sampai kepada siswa SMP SMA. Ini adalah saya ya. Ini kita. Jadi ada 1 2 3 4 5 orang siswanya ini ya. Ya karena ini sebagai contoh saja ya. Nah, adapun untuk mengindikasikan atau indikator dia online atau tidak, nah, gampang. Kalau yang online itu hijau nih seperti ini. Kalau yang hitam itu adalah offline. Nah, ini offline. Berarti belum connect atau belum login sama sekali. Kemudian ada juga yang berwarna oranye ya. Ada yang berwarna oranye, itu tandanya berarti dia pernah online beberapa menit atau beberapa jam yang lalu atau beberapa hari yang lalu. Itu warnanya oranye ya. Seperti itu. Kemudian kita klik pemilik. Nah, ini pemiliknya 2 orang ya, guru yang bersangkutan dan kepala sekolah. Itu untuk melihat anggota tim ya. Oke, kita akan lanjutkan ke panel berikutnya. Kita akan merubah ya
profile picture kita ya. Maka klik yang ujung kiri atas ini. Nah, kemudian di sini ada SS, itu adalah inisial kita ya. Akan kita ganti dengan gambar ya. Maka klik ini SS-nya. Kemudian klik edit gambar. Kemudian bisa di sini ambil ya dari gambar kita. Buka pustaka foto ya. Maka kita cari saja file yang akan dijadikan profile picture oleh kita ya. Misalnya ini ya. Nah, ini akan dijadikan profile picture kita. Maka ya udah, profile picture kita akan berubah. Ini alamat email ya. Alamat email ini akan bisa kita gunakan ya, akan bisa kita akses di website, di Outlook ya, MS Outlook. Nah, maka itu bisa mengakses alamat email atau seperti halnya Gmail ya. Dan kapasitasnya pun besar ini, subhanallah ya, yaitu 50 GB ya. Kalau kita lihat Gmail itu hanya 15 GB. Kalau ini itu sampai 50 GB ya. Alamat aksesnya adalah office365.com ya. Nanti di situ klik aja Outlook ya. Lalu kita masukkan aja alamat emailnya. Oke, kita kembali. Itu untuk merubah profile. Kemudian kita lihat tugas ya. Nah, ini juga hal yang sangat penting dalam MS Team ya. Selain daripada postingan umum yang bersifat umum seperti halnya kita pembelajaran di WA Group ya. Kalau ini lebih terstruktur ya, MS Team ini lebih terstruktur, jadi tidak akan tertimpa halnya seperti halnya WA ya. Kalau WA kan tertimpa ya, gambar, file, video, obrolan dan lain sebagainya itu kan timpang tindih ya. Jadi pusing nanti kalau melihatnya mana tugas, mana obrolan biasa. Oh, di MS Team ini ya sangat tertata rapi. Kita klik pilih tugas ya, pilih kelas 10 CTIK, ini kelas yang kita ikutin ya. Di sini ada satu kelas. Kalau misalnya nanti ada banyak kelas, misalnya ada 10 ya, maka kita tinggal pilih aja kelasnya. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, ini ada 2 ya yang ditugaskan oleh guru yang bersangkutan kepada kita seluruh siswa tentunya ya. Kalau yang di bawah itu selesai, di sini nanti kalau kita sudah mengerjakan tugas atau kuis, maka di sini ada tampil ya. Karena kita belum mengerjakan, baru mau mengerjakan, maka kita klik aja salah satu tugas, misalnya tugas pengenalan hardware komputer. Kita klik, kita akan mengerjakan tugasnya ya. Nah, di sini seperti yang sudah tadi Bapak sampaikan ya, tugasnya ini, kemudian instruksinya juga ini jelas, bahan referensinya jelas, ini berupa link ya, link ke website. Kalau kita klik ini akan membuka website ya. Nah, ini sangat tertata sekali ini untuk MS Teams ya. Ini referensinya ketika kita dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru ya. Sangat komplit sekali. Kita balik lagi. Pekerjaan saya. Nah, nanti kita klik tambahkan pekerjaan. Nah, di sini ada beberapa pilihan mulai dari OneDrive, file baru, tautan, Teams, unggah dari perangkat kita ya, dari HP. Misalnya kita sudah mengerjakan di buku tulis ya, ditulis. Kemudian kita sudah foto atau jepret ya, maka kita pilih adalah unggah dari perangkat ini ya. Maka mana tadi foto yang sudah kita fotokan tersebut tugasnya ya. Misalnya ini yang sudah kita fotokan, misalnya ini. Klik aja ini ya. Nah, maka ini akan masuk ke lampiran pekerjaan saya ya. Nanti akan diupload ini. Ini akan diupload ke server MS Teams ya. Jadi nggak akan langsung didownload oleh guru yang bersangkutan. Jadi semua file ya, apapun itu bentuknya akan disimpan di OneDrive ya. Kalau kalian boleh tahu ya, kita diberikan dalam satu organisasi itu oleh Microsoft itu ukurannya atau besarnya adalah 1 terabyte atau 1000 giga ya.
itu bisa dipergunakan oleh seluruh organisasi ya, seluruh anggota organisasi. Jadi sangat besar sekali ya, bayangkan 1000 terabyte, 1000 giga ya, 1 terabyte. Misalnya kita mau menambahkan lagi pekerjaan, klik saja saat ini, klik lagi unggah dari perangkat ini. Kita masukkan lagi misalnya file-file yang sudah kita kerjakan ya, misalnya mau Excel juga boleh ya. Nah ini jadi 2 file. Kemudian juga berupa link juga bisa ya, kalau misalnya kalian mengerjakannya secara online ya, langsung aja kirimkan linknya. Nah ini tautan ya, atau link, masukkan linknya di sini, linknya apa gitu ya, kemudian masukkan deskripsinya, baru klik lampirkan, nanti akan berupa link hasilnya ya. Contohnya ini contoh kalau Bapak ya, https